Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep kesukaan, yaitu chicken cordon bleu versi ekonomis. Ekonomis karena cukup dengan 500 gram ayam juga hasilnya bisa jadi 20-30 buah ya. Pastinya isiannya juga mantap dan lumer menggoda. Wow, amazing. Okay guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram file dada ayam, lalu iris tipis seperti ini. "500 gram file ayam ini jika dipotong ukuran sedang itu bisa jadi 20 potong, dan jika dipotong agak kecil itu bisa jadi 30 pieces. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. So the choice is in yours. Dan ini dia hasilnya. Ini saya jadikan 20 pieces ya. Oke guys, jika semuanya sudah diiris, selanjutnya kita buat bumbu untuk marinasi. Bahan yang dibutuhkan yaitu setengah sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh garam halus, 1 sendok teh bawang putih bubuk, dan ini bisa diganti dengan 2 siung bawang putih segar yang dihaluskan. 1 sendok teh bubuk thyme. Untuk bubuk thyme ini kalau bisa jangan dilewatkan ya guys, karena ini adalah salah satu rempah yang menjadi ciri khas dari chicken cordon bleu. Catat. 2 sendok makan kecap Inggris. Ini fungsinya itu agar daging ayam lebih cepat empuk dan kaya akan aroma rempah. Aduk bumbu dan irisan daging ayam sambil sedikit diremas hingga tercampur rata. Setelah rata, diamkan minimal 1 jam dan simpan di dalam kulkas. Selanjutnya, siapkan 10 lembar patty burger instan dengan merek sesuai selera. Ini saya menggunakan patty burger instan dari Vino. Yang ini rasanya itu lumayan enak dan harganya juga sangat terjangkau ya. Untuk merek lainnya yang juga cukup murah itu ada Hemato dan Vigo. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. By the way, agar lebih irit dan lebih lentur, iris masing-masing lembaran patty burger menjadi 2 seperti ini. Dengan begitu, sekarang semuanya berjumlah 20 buah, artinya sama takarannya dengan jumlah irisan ayam yang kita buat. Oke guys, berikutnya juga ada 10 lembar keju cheddar. Untuk merek kejunya itu sesuai selera saja ya. Bisa menggunakan jenis slice seperti ini atau yang versi blok seperti ini. By the way, agar lebih irit dan berjumlah 20 buah, masing-masing kejunya ini kita belah menjadi 2. Selesai, sisihkan. Kemudian balik lagi ke irisan daging yang sudah kita marinasi ya guys. Jika sudah kita diamkan selama 1 jam, selanjutnya ini kita pisahkan dengan airnya. Jadi pastikan lembaran daging yang akan kita gunakan ini bebas dari air. Catat. Dan ini airnya kita buang. Sementara jika ketiga bahan utamanya sudah siap begini, selanjutnya waktunya digulung. Caranya yaitu ambil selembar file ayam, jika perlu pipihkan kembali dengan menggunakan ulekan atau benda tumpul seperti ini. Pastikan jangan sampai hancur ya.
Kemudian susun potongan patty burger dan lembaran keju seperti ini. Gulung. Selesai. Lakukan sisanya hingga habis. Jika semuanya sudah digulung, selanjutnya kita siapkan bahan tepung pelapis. Bahan yang dibutuhkan yaitu 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung terigu, 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung maizena alias pati jagung, setengah sendok teh garam halus, dan 1 sendok teh kaldu bubuk totole alias kaldu jamur gitu, sesuai selera. Aduk rata. Selesai. Nah, kemudian gulingkan gulungan file tadi seperti ini ya. Lakukan satu persatu hingga habis. Oke guys, jika sudah dibalut tepung pelapis begini, langkah selanjutnya itu ada 2 opsi ya. Opsi pertama itu kita bisa langsung membalutnya dengan tepung roti seperti ini untuk selanjutnya siap digoreng. Atau opsi yang kedua, kita bisa mengukus terlebih dahulu selama 15 menit dengan api sedang sampai dagingnya empuk. Dengan cara dikukus terlebih dahulu seperti ini, maka potongan chicken cordon bleu yang dihasilkan itu bisa lebih awet tahan lama saat disimpan di kulkas ataupun di dalam freezer. Catat. Nah, ini dia tampilannya setelah dikukus. Biarkan hingga dingin. Sambil menunggu dingin, selanjutnya kita buat untuk bahan tepung basah alias bahan pencelup. Bahan yang dibutuhkan yaitu 150 gram atau sekitar 10 sendok makan tepung terigu, sejumput garam halus, dan kaldu jamur sesuai selera. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena alias pati jagung. 1 butir telur kocok lepas, 300 sampai 330 ml air bersih, aduk hingga tercampur rata dan tidak ada tepung yang berkerindil. Selesai. Nah, ini juga ada sekitar 350 gram tepung roti untuk bahan pelapis. Oke guys. Jika semua bahan utama sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Nah, ini seperti biasa, masukkan gulungan daging ayam yang sudah dikukus ke dalam bahan pencelup. Lalu, gulingkan di tepung roti. Jika dirasa kurang tebal, kita bisa mengulang prosesnya 2 kali seperti ini ya. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis.
Dan ini dia, satu resep itu jadi 20 buah. Ini bisa langsung kita goreng atau jika ingin disimpan sebagai stok, bekukan terlebih dahulu di dalam freezer. Setelah beku, kemas dengan wadah tertutup, lalu simpan kembali di dalam freezer. By the way, chicken cordon bleu versi buku ini itu bisa tahan selama 2 bulan di dalam freezer. Itu kalau chicken cordon bleu-nya kita kukus dulu. Kalau tidak dikukus dulu ya umur simpannya itu lebih pendek. Tahan segarnya itu cuma sekitar 2-3 minggu saja. Catat. Dan ini jika langsung kita goreng, sebaiknya simpan sebentar di dalam kulkas selama 15 menit atau simpan di dalam freezer selama 10 menit agar tepung rotinya itu bisa menempel sempurna dan tidak rawan rontok. Catat. Goreng dengan menggunakan api sedang hingga kuning kecoklatan. Angkat. Tiriskan. Chicken cordon bleu siap disajikan dengan bahan pelengkap sesuai selera. Untuk bahan pelengkapnya itu ada aneka sayur yang direbus, lalu juga ada kentang goreng dan saus barbeque. Untuk saus barbeque-nya ini tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. By the way, walaupun ini ekonomis tapi untuk budget membuatnya itu emang lumayan banyak ya guys. Cuma kalau misalnya kita jual juga pastinya harganya juga harus wajar dan menguntungkan. Kalau misalnya dijual seperti ini juga boleh, atau untuk kemasan lebih murah kita bisa menggunakan wadah styrofoam seperti ini. Dan untuk sausnya itu kita kemas di plastik klip secara terpisah agar tidak merusak tekstur chicken cordon bleu. Catat. Gimana? Tertarik untuk jualan gak nih? Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar chicken cordon bleu. Untuk penggunaan kejunya itu agar terlihat meleleh, ternyata tidak harus menggunakan keju mozzarella ya guys. Cukup dengan menggunakan jenis cheddar slice seperti ini, hasilnya juga sudah mantap dan meleleh sempurna. Cuma kalau misalnya kita mau menggunakan isian keju mozzarella juga nggak masalah. Hanya saja pastikan jangan terlalu banyak dan besar. Karena ini kan versi iri tuh, potongan ayamnya juga nggak yang lebar-lebar amat. Jadi kalau misalnya isian keju mozzarellanya itu terlalu banyak, maka saat digoreng hasilnya akan rawan bledos alias bocor seperti ini. Yakin. Kabarnya kayak lah ya. Gawe kesel lo malah paling bedodol kayak ya Chan. Setih nyonge. Yo. Ora payu didol nek dadine elek wae kaya ngene lah. Aduh Chan. Kabarnya kayak Untuk penggunaan bahan pelapis itu kan lumayan ribet tuh. Jadi misalnya kalian mau menggunakan versi simple, kita bisa cukup menggunakan tepung bumbu instan Kentucky seperti ini. Untuk takarannya juga tidak perlu banyak, yaitu cuma sekitar 60 gram saja. Catat. Jika ingin hasil cordon bleu yang lebih banyak, kita bisa mengiris potongan daging lebih tipis lagi, bagi menjadi 30 buah seperti ini. Kemudian untuk isian burgernya kita bisa menggunakan lembaran burger yang berukuran mini seperti ini.
Ini kita potong dulu menjadi 2 bagian ya. Pastinya jika akan kita jual, harganya itu bisa kita tekan menjadi lebih murah dan lebih terjangkau. Tapi pastinya dengan rasa yang mewah dan tidak murahan. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat chicken cordon bleu ekonomis ala The Hasan video. Untuk info tambahan seputar resep ini, jangan lupa dibaca dulu penjabarannya di deskripsi video ini. I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.